semuanya, pada video kali ini kita akan memperlihatkan gimana sih cara mengolah data yang sangat mudah dan praktis. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, aku Zalfa Kiara Nabila dengan NPM Digit terakhir 256 dari program studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Yuk sekarang simak videonya sampai habis. Oke, jadi yang pertama, ini aku sudah punya penelitian dengan judul pengaruh konten kreator di TikTok terhadap keputusan pembelian produk pada TikTok Shop. Jadi, data ini variabelnya itu meliputi konten kreator sebagai variabel bebas atau variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel terikatnya atau variabel Y. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan hipotesis yaitu H0 tidak ada pengaruh antara konten kreator dan keputusan pembelian, dan H1 ada pengaruh antara konten kreator dan keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh melalui kuesioner Google Form yang sudah aku sebarkan juga ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan aku cantumin di video ini ya. Nah, untuk pertanyaan variabel X-nya itu dari nomor 1 hingga nomor 6. Dan untuk variabel Y dari nomor 7 hingga nomor 12. Nah, sekarang kita akan melihat data mentah yang sudah aku kumpulin. Responden dari penelitian ini jumlahnya itu sekitar ada 57 responden. Oke. Seperti yang kita lihat, data penelitian ini terdiri dari skor yang diberikan responden terhadap beberapa pertanyaan. Masing-masing kolom mewakili pertanyaan spesifik dalam kuesioner dan total skor dihitung untuk masing-masing variabel. Langkah pertama dalam pengolahan data yaitu menginput data mentah ke dalam software statistik. Dalam video ini, aku akan menggunakan web statskingdom.com agar lebih mudah dan pastinya lebih akurat juga. Nah, lalu untuk tampilannya seperti ini, aku akan scroll ke bawah sampai menemukan tulisan regression calculator. Dan aku klik pilihan nomor 1 yang simple linear regression. Nah, kalau udah, di sini muncul dua kolom, yaitu kolom X dan kolom Y. Nah, itu kita isi dengan data yang sudah kita hitung totalnya ya. Pastikan semua kolom diisi sesuai dengan format aslinya. Setelah itu, langsung aja kita klik calculate dan langsung keluar semua hasilnya. Dan inilah hasil dari pengolahan data kita. Bisa kita lihat, ini sudah muncul hasil dari persamaan regresinya, lalu ada line pivotnya, ada p-value, tabel-tabel f-hitung, dan lain-lainnya. Semuanya lengkap ada di sini. Oke, sekarang langsung aja kita ke hasil interpretasi data. Yang pertama, yaitu koefisien determinasi atau R-square adalah 0,5093. Ini berarti bahwa 50,9% variabilitas Y dijelaskan oleh X. Maksudnya apa sih? Artinya, kemampuan variabel Y adalah sebesar 50,9%, sementara sisanya adalah sebesar 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel X. Nah, untuk yang kedua, F-hitung dan F-tabel. Di sini F-hitungnya adalah sebesar 57,0919 dan untuk F-tabelnya yang kita dapatkan adalah 4,02. Cara menemukan nilainya yaitu dengan cara melihat tabel distribusi F. Nah, patokan yang kita cari adalah 1,55 dari jumlah responden kita dikurang 2 itu karena variabel kita kan punya dua variabel yaitu X dan Y, makanya itu dikurangi 2.
dari website Kingdomnya tadi. Itu juga ada. Selanjutnya, dari hasil tadi, artinya F hitung lebih besar dari F tabel sehingga menolak H kosong dan menerima H1. Dan dapat disimpulkan, yaitu terdapat pengaruh antara konten creator dengan keputusan pembelian produk di TikTok Shop. Jadi yang ketiga adalah p-value. Jadi p-value kita adalah 4,633 E-10. Jika kita hitung hasilnya adalah 0,000000004633. Ini berarti nilai p-value kita tadi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Lalu untuk yang keempat yaitu persamaan regresi. Untuk persamaan regresi ini, jika nilai Y ketika nilai X sama dengan 1, ini adalah slope atau kemiringan yang menunjukkan bahwa ketika nilai X meningkat satu satuan dari 0 menjadi 1, nilai Y akan meningkat sebesar 0,687 satuan. Dan nilai Y ketika X sama dengan 0 adalah ini adalah intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Artinya, ketika tidak ada pengaruh dari variabel X atau X sama dengan 0, nilai Y akan tetap sebesar 4,9548. Setelah itu, kita buat model persamaan regresinya dengan menggunakan formula umumnya adalah Y sama dengan alfa B X. Jadi, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 4,9548 ditambah 0,687X, di mana A adalah intercept dan B adalah slope. Dari hasil analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa konten kreator di TikTok memang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan dengan yang pertama yaitu hasil R-square sebesar 0,5093 yang berarti bahwa 50,9% variabilitas Y dijelaskan oleh X. Artinya, kemampuan variabel Y adalah sebesar 50,9%, sementara sisanya adalah sebesar 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu yang kedua, F hitung dengan nilai sebesar 57,0919 lebih besar dari F tabel yang nilainya sebesar 4,02 sehingga menolak H0 dan menerima H1. Dan dapat disimpulkan yaitu terdapat pengaruh antara konten kreator dengan keputusan pembelian produk di TikTok Shop. Lalu yang untuk ketiga, p-value dengan nilai sebesar 0,0000000463 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Dan sedikit saran dari aku, yaitu berdasarkan hasil penelitian terlihat jelas bahwa konten kreator di TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Oleh karena itu, penting bagi platform TikTok Shop dan para pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi ini dengan cara berkolaborasi dengan konten kreator yang relevan dan memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar mereka. Kolaborasi ini harus dilakukan secara strategis, memastikan bahwa konten yang dihasilkan oleh kreator bersifat autentik, menarik, dan memberikan informasi yang jujur tentang produk yang dipromosikan. Oke semuanya, kita sudah berada di tahap terakhir yaitu penutupan. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menjelaskan karena saya di sini juga masih belajar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. She said she doesn't, it's your humor like I do.